Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun sharing ya, mengenai usaha parfum, yaitu cara cepat memulai usaha parfum. Teman-teman yang mungkin saat ini belum memulai usaha, ada baiknya memikirkan atau mungkin mempertimbangkan untuk memulai usaha parfum. Karena kalau kita lihat di marketplace, coba lihat di sana banyak sekali usaha-usaha ataupun produk-produk parfum yang hampir semuanya terjual di atas 1000 ya, di atas 1000 pieces. Ini menunjukkan bahwa memang parfum ini banyak dibutuhkan. Atau kalau misalnya untuk lebih pasti lagi, coba searching di Google atau mungkin di Google Trend, lihat parfum wanita ataupun parfum pria, tinggal dicari, mungkin nanti akan kelihatan bagaimana trendingnya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi cerita tentang apa yang saya lakukan untuk memulai usaha parfum dengan cara lebih cepat dan modal yang minim. Jadi ketika teman-teman mau usaha parfum, paling tidak hal yang pertama yang harus diketahui adalah pengetahuan dasar mengenai parfum. Jadi teman-teman harus tahu kategori parfum itu apa aja, kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk meracik parfum itu apa aja. Ya contohnya adalah parfum itu kan sebenarnya bahan dasarnya adalah bibit parfum plus pelarut, itu aja sebenarnya. Atau essential oil plus pelarut. Nah, tinggal kita harus tahu bagaimana cara meracik ataupun pembagian konsentrasi dari perbandingan antara bibit parfum dengan pelarutnya. Nah, dari sana kita bisa tahu ketahanan parfum itu seberapa lama. Teman-teman sekalian, mari dilanjut lagi. Untuk usaha parfum memang di awal-awal teman-teman harus menyediakan bibit parfum ya. Jadi sebelum ke arah sana, tadi saya menyebutkan bahwa pemilik usaha parfum itu paling tidak tahu mengenai pengetahuan dasar parfum. Jadi sebelum kita mulai usaha parfum, coba cari tahu artikel-artikel ataupun pengetahuan mengenai parfum. Banyak teman-teman temukan di internet. Atau kalau misalnya mau mengkhususkan diri, bisa ambil kursus online ya, seperti yang saya lakukan di udemy.com. Di sana ada tutorial ataupun pelatihan online mengenai parfum, baik itu yang gratis ataupun berbayar. Jadi dari sana kita tahu mengenai pengetahuan dasar mengenai parfum. Kenapa ini perlu? Karena nanti ketika udah jualan parfum, yang beli parfum itu memang dia pembeli, tapi dia justru kadang-kadang lebih tahu mengenai parfum itu sendiri karena dia pemakai ya. Jadi kita yang jualan harus paham misalnya kemauan customer ataupun kemauan pembeli itu wanginya bagaimana, stylenya bagaimana, fragrance note-nya bagaimana. Karena di dalam bisnis parfum itu kadang-kadang customer itu ataupun pembeli bertanya mengenai aroma yang pernah dia ketemuin ya di tempat lain, kemudian dia bertanya kepada kita. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, nanti akan jadi bumerang buat kita juga. Jadi pertama-tama harus bekali diri dengan pengetahuan parfum. Nah, yang selanjutnya baru kita mulai usaha parfum ya, paling tidak kita beli
5 bibit parfum lah, 5 bibit parfum. Bibit parfum itu seperti ini apa? Ini kaleng bibit parfum. Jadi nanti ketika teman-teman beli, nanti teman masukkan ke dalam kaleng penyimpanan bibit parfum ini ya. Ini nanti dikasih stiker, dikasih alamat, ini bibit parfum untuk apa, wanginya apa, aromanya apa. Jadi nanti ketika nanti meracik ataupun meracik parfum, nanti akan tahu mana bibit parfum yang mana yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kemudian pelarut parfum itu yang paling orang-orang tahu adalah ya absolut ya. Ini contohnya, ini saya beli pelarut dengan dari toko bibit parfum, saya beli 100 ml ya. Jadi dengan membeli bibit parfum dan pelarutnya, teman-teman udah bisa jualan parfum. Tinggal masalahnya bagaimana meraciknya gitu loh. Ini proses meracik ini memang butuh ketelitian dan butuh development gitu. Jadi tidak bebas atau tidak seenaknya meracik parfum dengan konsentrasi dengan antara parfum yang satu dengan bibit parfum yang satu dengan bibit parfum yang lain kita mixing. Nggak begitu, ada petunjuknya ya. Jadi ada beberapa bibit parfum yang memang kalau kita cium aromanya strong banget. Ada juga yang soft gitu. Jadi rumus dasarnya itu kalau kita mixing parfum itu, kalau yang strong itu memang rumusnya tidak bisa dicampur atau di mixing dengan aroma ataupun bibit parfum yang strong juga. Jadi yang strong itu harus di mixing dengan yang soft, jadi yang lembut ya. Jadi nggak bisa antara misalnya bibit parfum yang strong kemudian kita mixing dengan yang strong. Yang kedua, bibit parfum itu kategorinya ada yang fresh, ada yang floral, ada yang fruity, ada yang woody gitu loh. Jadi kadang-kadang kita harus jelaskan kepada customer maunya kayak gimana gitu loh. Mau yang fresh, sweety atau fruity ataupun floral gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa yang dibutuhkan oleh customer ataupun pembeli, kita bisa langsung meraciknya gitu. Yang tidak kalah penting adalah kalau kita udah tahu mengenai pengetahuan dasar parfum, kemudian kita udah beli bibit parfumnya, juga kita harus membeli peralatan untuk meracik parfum. Peralatan meracik parfum itu ya seperti gelas ukur, timbangan digital, terus ada suntikan untuk parfumnya, untuk mengocok parfumnya gitu. Nah itu buat latihan kita untuk meracik parfum sendiri. Kalau misalnya sesudah udah jalan gitu, salah satu tip yang paling untuk pemula adalah kita coba dekati toko parfum atau toko refill parfum ya. Kita coba bernegosiasi dengan mereka. Jadi kita katakan bahwa saya jualan online dan saya butuh support dari dia. Jadi misalnya kita negosiasi, kalau misalnya kita beli bibit dari dia, coba negosiasi harga per mililiter bibit parfum dari dia berapa gitu loh. Jadi nanti seperti yang saya lakukan, saya bernegosiasi dengan toko parfum terdekat di sekitar rumah saya. Jadi saya tidak butuh modal besar dan tidak butuh waktu yang lama. Jadi ketika saya udah tahu mengenai pengetahuan dasar parfum, kita jualan. Yang penting kita tahu jualan secara online, marketingnya kita tahu ya. Jadi nanti kita kita ngambil dari dia gitu loh. Bahkan kita mungkin
pakai tenaga dia. Jadi yang paling penting adalah kita harus bernegosiasi berapa harga dari dia. Tanyakan aja berapa harga per mililiter bibit parfum. Jadi kita tahu nanti dari itu kita tahu harga botol berapa, harga bibit berapa, harga untuk cetak stiker berapa, kemudian untuk packaging berapa. Nah itu kita ketahui harga pokok produksinya. Setelah kita ketahui harga pokok produksi, baru kita bisa tentukan harga penjualan gitu. Nah itu yang paling penting, dasar-dasar mengenai bagaimana kita mulai usaha parfum dengan cara lebih cepat dan modal yang sedikit ya. Jadi seperti yang saya lakukan ini, saya bikin atau meracik parfum untuk ke parfum remaja ini. Ini terdiri dari 3 bibit parfum yang saya mixing dengan perbandingan tertentu sehingga menghasilkan aroma yang menarik. Produk kami itu sudah lumayan banyak. Jadi kami memberikan semacam solusi. Jadi parfum yang ada di kami yang saya buat itu memberikan solusi kepada para pengguna parfum. Jadi misalnya ada parfum yang memang khusus untuk pekerja online ya, pekerja driver online, karena mereka kan butuhnya parfumnya berbeda ya kebutuhannya. Jadi butuh yang fresh dan bisa untuk menghindari bau badan ketika menarik penumpangnya. Yang lain juga misalnya ada parfum khusus untuk pasangan suami istri. Jadi parfumnya dipakai oleh istrinya sehingga suaminya merasa nyaman ketika berdekatan dengan istrinya. Ada juga parfum yang memang sengaja saya buat dengan aroma khusus untuk wanita yang mungkin bekerja di mana lebih banyak berkomunikasi dengan banyak orang sehingga membutuhkan rasa kepercayaan diri dalam hal aroma bau badannya. Nah ini tentunya menggunakan aroma-aroma yang fresh, yang sifatnya ketika ketemu dengan orang itu akan merespon bahwa aroma yang dipakainya ini justru menambah kenyamanan ketika berkomunikasi. Sehingga kalau misalnya ada sales ataupun orang-orang yang bekerja di lingkungan pekerjaan marketing, ini akan sangat bagus ketika menggunakan parfum yang saya buat ini. Untuk selanjutnya barangkali teman-teman yang ingin tahu lebih banyak bisa kontak di nomor saya, ataupun ada juga link di link deskripsinya. Jadi info lebih lanjut mengenai produk-produk yang mungkin bisa dijadikan untuk referensi, atau mungkin ada yang mau usaha parfum tapi ingin dibuatkan dari produknya sampai marketingnya. Jadi dari digital marketingnya kami bisa bantu ya. Oke, itu aja, demikian. Semoga ini menjadi bagian referensi yang berguna buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.